sekarang pun yang belum jelas karena si pitung itu juga suatu nama gelar utawa simbol. Oh, lebih ke gelar. Nah, gelar itu. Ada yang bilang si pitung itu apa namanya itu pituan penolong. Jadi kalau dia itu masih menempel di bumi ini, walaupun ditembak, walaupun dipotong, dia masih hidup di situ. Meskipun manusia kepalanya dipenggal itu, iya masih hidup. Asal tidak dipisah itu. Dalam arti dipisah pun harus itu ada tata caranya. Iya. Karena tidak ada yang dibilang ilmu hitam, kan ada yang bilang ilmu hitam atau putih ya. Kurasa tidak ada. Ya, ilmu itu kurasa kalau saya pribadi seperti pisau, Kang. Pisau itu tinggal manusianya yang menggunakan. Mau motong apa ya, mau motong kayu gede ya bisa, tapi kan susah gitu. Sama ilmu. Ada orang bilang yang jauh, ini menurut saya pribadi ya. Ilmu ada yang bilang ilmu hitam, ilmu putih, kurasa tidak ada. Semua ini sama, tergantung manusianya yang menggunakan. Mas, ini tuh ada legenda dari Betawi, Mas. Nama tokohnya itu disebut si Pitung. Si Pitung ini adalah pahlawan dan legenda dari suku Betawi, bahwa dulu waktu berperang itu tidak bisa mati. Dan matinya itu ditembak dengan peluru emas. Itu tapi ada juga yang bilang bahwa si Pitung itu bukan satu tokoh, tapi si Pitung, wong pitu. Kayak gitu. Itu sebenarnya siapa sih, Mas, tokoh si Pitung itu? Ya, kalau menurut orang-orang riwayat lisan juga, dari saya pengalaman dari membaca buku ya, itu kan masih simpang siur sampai sekarang ya. Jadi itu dibilang tokoh ya monggo-monggo wae, dibilang legendaris ya monggo, karena itu yang saya belum jelas. Yang penting kita itu mendoakan arwah ikun ya, karena itu emang udah terkenal di dalam apa namanya itu, Mas, Betawi. Nah, tokoh Betawi ya, itu emang kalau menurut cerita kan itu pendekar sakti kan gitu. Jadi sampai sekarang pun buat cerita rakyat-rakyat sampai buat film semua ya. Jadi itu emang dulunya katanya ya emang orang sakti ya. Tapi sampai sekarang pun yang belum jelas karena si Pitung itu juga suatu nama gelar utawa simbol. Lebih ke gelar. Nah, gelar itu. Ada yang bilang si Pitung itu apa namanya itu pituan penolong. Ada ya juga bilang itu bahwa si Pitung itu nama petung ya, petung. Bambu petung. Pentungku karepere wong Jawa ku pentung. Nah, ku minangka kan sasmito bahwa pentung itu adalah suatu kekuatan. Bahwa si A misalnya membawa pentung, bahwa orang itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bisa jadi seperti itu. Malah dijengake si Pitung. Pentung simbol juga. Simbol juga seperti itu. Nah, ngomong-ngomong masalah kesaktian ini, Mas, itu kan si Pitung itu kan terkenal tidak bisa mati. Artinya itu juga susah mati, bukan tidak bisa mati. Itu katanya itu dulu kalau di film itu kan ditembak peluru emas. Nah, pernah di penggal, pernah ditusuk, pernah itu tidak bisa mati. Katanya, tapi ini katanya itu menguasai ilmu rawa rontek. Rawa rontek apa Mas? Memang bener tidak bisa mati apa gimana? Kalau babakan ilmu ya, yang dibilang rawa rontek itu emang itu dawa waris dari leluhur kan. Memang ada gitu? Memang ada, tapi maaf kalau masalah ilmunya siapa tadi si Pitung, saya nggak tahu. Ini bicara ilmu ya. Kalau di film-film kan mempunyai ilmu rawa rontek gitu ya. Ya kalau memang ilmu itu ada yang namanya rawa rontek itu emang ampuh dan sakti.
Dan itu pun tidak bisa mati, dalam arti tidak bisa mati kalau dia itu masih menempel di bumi ini, walaupun ditembak, walaupun dipotong, ya masih hidup di situ. Meskipun manusia kepalanya dipenggal itu, iya masih hidup, asal tidak dipisah itu. Dalam arti dipisah pun harus itu ada tata caranya. Itu bagian-bagian tubuhnya dipisah-pisah Ya, gitu. dipisah misalnya ya. Kalau si A ini dipanggil lehernya, harus dipisah, badannya di sini, lehernya di bawah, harus ada seberangan laut atau sungai di situ. Nah, itu baru bisa mati. Atau bila mana dia itu mempunyai ilmu sakti seperti itu, harus digantung. Nah, Digantung. Oh, tidak menempel tanah. Tidak menempel tanah, dibakar, itu bisa mati. Oh. Karena itu mewarisa ilmu yang sangat ampuh bener itu ya. Nyun Sewu itu sama Poncosono. Poncosono ya. Jadi sama. Hampir sama. Hampir sama. Kalau Poncosono bedanya sama Rawa Ronteng apa? Ya bedanya cuma sedikit sih, tapi tidak perlu saya ucapkan. Emang zaman sekarang ya masih ada yang menjalani seperti itu, karena ilmu itu ada yang mewarisan dari weton, dalam arti mulai kecil ke bawah dari kecil ya. Ada yang seperti itu. Ada yang gitu. Betul. Ada yang menjalani secara ritual. Belajar kanuraga. Kanuraga. Itu orang-orang dulu mah emang seperti itu. Itu segi fungsi sebenarnya, Mas. Ilmu tercipta itu kan pasti ada fungsinya. Kalau dari segi fungsi sebenarnya untuk apa sih, Mas? Selain untuk penjagaan diri lah. Kalau fungsinya sih memang banyak sekali ya fungsinya itu emang untuk orang-orang, untuk membantu orang-orang yang lemah. Dan untuk melindungi diri kita sendiri. Memang untuk penjagaan diri. Iya. Diri. Karena tidak ada yang dibilang ilmu hitam, kan ada yang bilang ilmu hitam atau putih ya. Kurasa tidak ada. Ya, ilmu itu kurasa kalau saya pribadi seperti pisau, Kang. Pisau itu tinggal manusianya yang menggunakan. Mau motong apa ya, mau motong kayu gede ya bisa, tapi kan susah gitu. Sama ilmu. Ada orang bilang Nyun Sewu, ini menurut saya pribadi ya. Ilmu ada yang bilang ilmu hitam, ilmu putih, kurasa tidak ada. Semua ini sama, tergantung manusianya yang menggunakan. Dan leluhur mewarisi ilmu pun untuk kemasyarakat, dalam arti untuk membantu yang lemah, untuk mengayomi keseluruhan bagi yang tidak mampu, dalam arti tidak mempunyai daya lemah ini harus dibantu yang mempunyai kekuatan ya, sebetulnya seperti itu. Jadi ilmu itu sebenarnya tidak ada hitam, tidak ada putih, tergantung manusianya. Kalau misalkan digunakan untuk kebaikan ya jadinya putih, kalau keburukan ya dianggap hitam. Jadi semacam pengkategorian manusia sendiri. Iya.